Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Trijaya Sagita, Unit Kerja SD Negeri 1 Cilukrak, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tahun 2024. Baik, di sini saya akan memaparkan rencana aksi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas kegiatan orientasi P3K yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2024. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan isu yang diangkat. Yang pertama, upaya preventif penanggulangan bullying di sekolah. Yang kedua, menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh warga sekolah di SD Negeri 1 Cilukrak. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, pembelajaran permainan bola besar melalui permainan invasi modifikasi permainan bola tangan. Yang kelima, pembiasaan senam SKJ bersama siswa di lingkungan sekolah setiap hari Sabtu. Visi dan misi SD Negeri 1 Cilukrak. Visi: terwujudnya peserta didik yang berintelektual, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global, dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Misi: menanamkan keyakinan akidah melalui pengalaman, ajaran agama, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Latar belakang: seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah semakin beragam, khususnya di sekolah. Di sekolah SD Negeri 1 Cilukrak terdapat beberapa permasalahan, di antaranya yaitu perilaku intimidasi, ejekan, atau perlakuan tidak menyenangkan secara berulang terhadap seorang anak oleh rekan sebayanya. Faktor-faktor seperti perbedaan fisik, sosial, atau bahkan kecenderungan tertentu dapat memicu situasi ini, memengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis anak tersebut. Lalu, kurangnya sikap sopan dan santun terhadap guru dan sesama teman, dan juga kurang optimalnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, kurang optimalnya pembelajaran bola besar, permainan invasi bola tangan di sekolah dasar, serta tidak semuanya siswa menyukai permainan bola tangan, sehingga perlu upaya ekstra untuk menarik minat mereka. Kurangnya minat siswa, banyak siswa terutama laki-laki kurangnya tertarik dengan senam SKJ. Mereka lebih menyukai aktivitas yang lebih dinamis dan menyenangkan. Untuk itu, dengan adanya orientasi ini, diharapkan para pendidik bisa menuntaskan permasalahan tersebut dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Maksud dan tujuan bullying. Yang pertama, mencegah dan menghentikan bullying. Merancang strategi untuk mencegah terjadinya bullying dan segera mengatasi situasi bullying yang sudah terjadi. Yang kedua, memberdayakan siswa dan guru. Mempersiapkan siswa dan guru dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan mengatasi kejadian bullying. Yang ketiga, pendidikan pencegahan, menyelenggarakan program edukasi yang bertujuan untuk mencegah bullying dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatifnya dan
mempromosikan norma-norma positif di antara siswa. Yang keempat, dukungan psikologis, memberikan dukungan psikologis kepada korban bullying dan pelaku dengan tujuan mengubah perilaku yang merugikan dan memfasilitasi pemahaman tentang konsekuensi tindakan mereka. Yang kelima, keterlibatan orang tua, membangun kolaborasi antara sekolah dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung serta berkomitmen dalam pencegahan dan penanggulangan bullying. Maksud dan tujuan program budaya 5S. Yang pertama, penguatan karakter dan menjadikan semua warga sekolah memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, peserta didik akan mempunyai rasa hormat dan memiliki belas kasih. Yang ketiga, suka menolong sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, harmonis, dan damai antara semua warga sekolah. Yang keempat, peserta didik dapat menggunakan bahasa yang sopan dan baik ketika berbicara dengan guru maupun teman-temannya. Maksud dan tujuan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, membangun knowledge-based society habits seperti kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengolah, mengelola informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menggunakan TIK atau ICT literasi. Dan ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Maksud dan tujuan pembelajaran permainan bola besar melalui permainan invasi modifikasi permainan bola tangan. Maksud yang pertama, adaptasi, menyesuaikan permainan bola tangan agar sesuai dengan usia dan kemampuan siswa SD. Yang kedua, pengenalan, memperkenalkan konsep permainan bola besar secara umum melalui permainan yang lebih sederhana. Yang ketiga, fokus pada aspek tertentu, memfokuskan pada aspek-aspek tertentu seperti passing, shooting, atau dribbling. Yang keempat, membangun fondasi yang kuat untuk mempelajari permainan bola besar lainnya di masa depan. Tujuan yang pertama, mengembangkan keterampilan dasar, melatih dan meningkatkan keterampilan dasar seperti melempar, menangkap, mengoper, dan menggiring bola. Yang kedua, peningkatan kebugaran jasmani, meningkatkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan daya tahan tubuh. Yang ketiga, mengembangkan kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir strategis, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah dalam permainan. Yang keempat, mengembangkan sosial, memupuk kerjasama tim, sportivitas, dan sikap saling menghargai. Yang kelima, mengembangkan dan menarik, membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik sehingga siswa lebih termotivasi. Maksud dan tujuan pembiasaan senam SKJ bersama siswa di lingkungan sekolah setiap hari Sabtu. Maksud yang pertama, pencegahan penyakit. Senam SKJ dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua, peningkatan prestasi belajar. Tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih akan mendukung siswa dalam meraih prestasi belajar yang optimal. Yang ketiga, persiapan untuk hidup aktif. Kebiasaan berolahraga sejak dini akan menunjang siswa untuk menjalani hidup yang aktif dan sehat di masa depan. Tujuan yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik, memperkuat otot dan tulang, meningkatkan fleksibilitas tubuh, melatih koordinasi gerak,
meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan rasa percaya diri, menciptakan suasana hati yang positif, membentuk karakter, menumbuhkan kedisiplinan, meningkatkan tanggung jawab, menanamkan semangat kerjasama, membentuk sikap sportif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat, membudayakan hidup sehat di kalangan siswa, menjadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar dan bermain. Waktu dan tempat pelaksanaan. Yang pertama, periode 2024 sampai 2025, sosialisasi tindak bullying. Yang kedua, periode 2025 sampai 2026, penguatan karakter, pembiasaan budaya 5S. Yang ketiga, periode 2026 sampai 2027, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang keempat, periode 2027 sampai 2028, pembelajaran permainan bola besar melalui permainan invasi modifikasi permainan bola tangan. Yang kelima, periode 2028 sampai 2029, pembiasaan senam SKJ bersama siswa di lingkungan sekolah setiap hari Sabtu. Tempat pelaksanaan SD Negeri 1 Cilukrak, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Tupoksi ASN P3K Guru. Yang pertama, tugas pokok, merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran, perbaikan, dan pengayaan. Yang kedua, fungsi, mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Rencana aksi. Nomor 1. Kegiatan, upaya preventif, penanggulangan bullying di sekolah. Tujuan kinerja yaitu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik secara fisik maupun secara verbal yang dilakukan oleh peserta didik di SD Negeri 1 Cilukrak. Indikator pencapaian. Menurunnya laporan tindakan bullying di sekolah. Target pencapaian atau presentase 90%, siswa dapat bertoleransi dan menghargai satu sama lain. Waktu perolehan tahun 2024 sampai tahun 2025. Nomor 2. Kegiatan, menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada seluruh warga sekolah di SD Negeri 1 Cilukrak. Tujuan kinerja. Tujuan dari kegiatan ini adalah diharapkan seluruh peserta didik dapat mengembangkan kepribadian yang baik. Peserta didik akan mempunyai rasa hormat dan memiliki belas kasih, suka menolong, sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, harmonis, dan damai antar semua warga sekolah. Indikator pencapaian, menggunakan lembar observasi atau pengamatan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh peserta didik. Target pencapaian 95%, siswa dapat menerapkan dan mengaplikasikannya dengan baik budaya 5S. Waktu perolehan tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Nomor 3. Kegiatan, pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi dalam pembelajaran di kelas. Tujuan kinerja, penggunaan TIK pembelajaran dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan meningkatnya hasil belajar peserta didik. Indikator pencapaian,
peningkatan hasil belajar siswa. Target pencapaian 90% siswa dapat menggunakan dan mengoperasikan TIK dengan baik. Waktu perolehan tahun 2026 sampai dengan tahun 2027. Nomor 4. Kegiatan pembelajaran permainan bola besar melalui permainan invasi modifikasi permainan bola tangan. Tujuan kinerja, pengenalan permainan bola besar, permainan invasi modifikasi permainan bola tangan. Indikator pencapaian. Peserta didik dapat mengenal permainan bola besar, permainan invasi modifikasi permainan bola tangan. Target pencapaian 95% siswa dapat mengetahui dan mengenal permainan invasi modifikasi permainan bola tangan. Waktu perolehan tahun 2027 sampai dengan tahun 2028. Nomor 5. Kegiatan pembiasaan senam SKJ bersama siswa di lingkungan sekolah setiap hari Sabtu. Tujuan kinerja dengan melakukan olahraga senam bersama secara teratur. Indikator pencapaian peserta didik dapat meningkatkan kesehatan tubuh, meningkatkan kesehatan mental, dan membentuk karakter. Target pencapaian 90% siswa dapat mempraktikkan senam SKJ dengan baik. Waktu perolehan pada tahun 2028 sampai tahun 2029. Kesimpulan, sesuai dengan diadakannya orientasi P3K ini diharapkan ASN P3K memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah di mana akan memberikan dampak baik serta menjadi ASN yang berintegritas, inovatif dalam pelaksanaannya di unit kerja masing-masing sesuai dengan isi Pancasila, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.